Shalom, perkenalkan nama saya Astrid Elva Melani Kamlasi, NIM 105-2023-0007, kelas A, semester 5, Prodi Pendidikan Penyuluh Agama. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep-konsep pemahaman individu. Pendahuluan, pemahaman individu adalah proses penting dalam dunia pendidikan dan psikologi untuk mengenal setiap pribadi secara mendalam. Dengan pemahaman yang baik, pendidik atau konselor dapat memberikan layanan yang tepat sesuai karakter, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Pengertian pemahaman individu berarti upaya sistematis untuk mengenal keunikan seseorang secara menyeluruh, mencakup aspek penting, fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Pemahaman individu bukan hanya mengetahui, tetapi memahami secara mendalam agar bisa membantu individu berkembang optimal. Pengertian pemahaman individu menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut ahli Praitno dan Amti tahun 2019, pemahaman individu adalah kegiatan mengenali peserta didik secara mendalam untuk membantu perkembangan pribadi dan sosialnya. Yang kedua, menurut ahli Winkel tahun 2015, pemahaman individu merupakan proses mengenal kepribadian peserta didik agar pendidik dapat menyesuaikan pendekatan belajar. Tujuan pemahaman individu agar pendidik, pembimbing, dan pihak sekolah memahami keunikan peserta didik, menemukan potensi dan hambatan, membantu peserta didik memahami perkembangan optimal, memberikan layanan sesuai kebutuhan. Manfaat pemahaman individu bagi guru atau konselor, memahami kebutuhan dan karakter peserta didik. Bagi peserta didik, memahami diri dan arah pengembangan diri. Bagi lembaga, dasar pengambilan keputusan dalam layanan pendidikan dan konseling. Teknik pemahaman individu terdiri dari dua kelompok, yaitu yang pertama teknik tes menggunakan alat ukur terstandar, yang kedua teknik non-tes melalui observasi dan interaksi langsung. Teknik tes yaitu yang pertama tes inteligensi. Tes inteligensi adalah alat ukur untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir, menalar, memahami, dan memecahkan masalah. Tujuannya yaitu mengetahui potensi intelektual secara dibandingkan dengan standar usia atau kelompoknya. Yang kedua, tes bakat. Tes bakat digunakan untuk mengetahui kemampuan dasar atau potensi seseorang dalam bidang tertentu yang dikembangkan di masa depan. Tujuannya yaitu menentukan bidang pendidikan atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan seseorang. Yang ketiga, tes minat. Tes minat adalah alat untuk mengetahui ketertarikan seseorang terhadap bidang tertentu, misalnya sains, seni, sosial, pendidikan, teknik, dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu untuk membantu individu memenuhi jurusan pekerjaan atau kegiatan yang sesuai dengan minatnya. Yang berikut yaitu tes kepribadian. Tes kepribadian digunakan untuk mengungkapkan ciri-ciri khas, pola perilaku, dan cara seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Tujuannya adalah memahami tipe kepribadian seseorang, misalnya ekstrovert, introvert, stabil, emosional, dan lain-lain. Yang berikut adalah teknik non-tes, meliputi yang pertama observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung perilaku, sikap, kebiasaan, dan reaksi individu dalam situasi tertentu. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana seorang bertindak dalam kondisi nyata, bukan hanya dari perkataannya. Yang kedua, wawancara, yaitu wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada individu untuk mendapatkan informasi tertentu. Yang ketiga, angket, yaitu angket adalah daftar pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh responden untuk memperoleh informasi mengenai pendapat, sikap, atau pengalaman mereka. Tujuannya adalah mengumpulkan data dari banyak orang secara efisien dan tepat.
Yang berikut adalah sosiometri. Sosiometri adalah metode untuk mengetahui hubungan sosial dan posisi seseorang dalam kelompok, misalnya siapa yang disukai, tidak disukai, atau dipilih menjadi teman kerja. Yang berikut catatan anekdot. Catatan anekdot adalah catatan singkat tentang perilaku penting atau kejadian khusus yang menunjukkan sifat, kebiasaan, atau reaksi seseorang. Tujuannya adalah merekam perilaku individu secara konkret untuk memahami kepribadian atau perkembangannya. Yang terakhir adalah inventory. Inventory adalah alat pengumpulan data berupa daftar pernyataan yang harus diisi individu untuk mengungkap sikap, minat, atau kepribadian tertentu. Yang berikut aspek-aspek pemahaman individu. Yang pertama, fisik, kondisi tubuh, kesehatan, dan panca indera. Kondisi tubuh mencakup tinggi, berat, bentuk tubuh, dan kebugaran jasmani yang memengaruhi aktivitas sehari-hari. Yang berikut kesehatan, kondisi fisik yang baik memungkinkan seseorang belajar, kerja, dan berinteraksi dengan optimal. Yang berikut panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba beberapa peran penting dalam menerima informasi dari lingkungan. Yang kedua yaitu psikis, emosi, motivasi, dan kepribadian. Emosi adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap situasi tertentu seperti senang, marah, sedih, atau takut. Motivasi yaitu dorongan dari dalam diri untuk mencapai tujuan atau kebutuhan tertentu. Motivasi menentukan semangat dan arah perilaku seseorang. Yang berikut kepribadian. Kepribadian adalah pola perilaku, pikiran, dan perasaan yang khas pada individu membedakannya dari orang lain. Yang berikut sosial hubungan dengan teman, keluarga, dan masyarakat. Hubungan dengan teman adalah mencerminkan kemampuan bekerja sama, empati, dan komunikasi. Hubungan dengan keluarga adalah membentuk dasar kepribadian, rasa nyaman, dan nilai-nilai moral. Sedangkan hubungan dengan masyarakat yaitu menunjukkan tanggung jawab sosial, partisipasi, dan kepedulian terhadap sesama. Yang keempat, moral, nilai, etika, dan sikap. Nilai adalah prinsip-prinsip yang dianggap penting dalam kehidupan, seperti kejujuran dan tanggung jawab. Etika adalah aturan atau pedoman perilaku dalam berinteraksi dengan orang lain, sedangkan sikap adalah kesiapan mental seseorang untuk merespon atau suatu hal berdasarkan nilai dan etika. Yang kelima yaitu spiritual, keyakinan, dan makna hidup. Keyakinan adalah dasar dari iman seseorang terhadap kekuasaan Tuhan atau nilai-nilai rohani. Sedangkan makna hidup adalah pemahaman tentang tujuan dan arah hidup yang memberi ketenangan, batin, dan harapan. Tujuannya membantu individu mencapai keseimbangan batin, hidup bermakna dan serta individu memiliki arah moral dan rohani yang kuat. Kesimpulannya adalah pemahaman individu adalah dasar dari semua bentuk layanan, pendidikan, dan konseling. Dengan